Haleluya, kita bersatu dalam doa. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itulah yang memerdekakan hidup kami. Kami tidak hidup dalam kecemasan, tidak hidup dalam ketakutan, tidak hidup dalam kekhawatiran. Tetapi hidup kami karena percaya. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Ada shalom Tiberias. Masih kurang semangat, ada shalom. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, cabang Sarbini ya, Plaza Semanggi. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan melihat, merenungkan, ya, mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itulah yang memerdekakan kita. Ya, Bapak Ibu harus tahu bahwa suka atau enggak suka, siap atau enggak siap, kita masuk hidup akhir zaman. Jadi kalau ada yang heboh, ada penyakit sampar, ada deru perang, bencana alam, enggak usah heboh, enggak usah baper, slow-slow aja. Ya, enggak usah kayak orang enggak punya pengharapan, ngambil belanja 4 dus Indomie begitu ya. Beli masker sampai ratusan juta, mau ngapain? Kalau maskermu habis, pampers anakmu aja pakai ya. Itu lebih mantap itu ya, pampers telinga sampai ketutup loh. Kalau masker cuma mulutnya doang, moncongnya doang kalau masker, telinga masih bolong. Saya lagi tidur siang, lagi istirahat tidur siang, tiba-tiba ada teman saya ya teman-teman lucu-lucu lah. Dia kirim saya ada anak laki-laki pakai pampers, tinggal matanya doang yang ada ya kan. Ini lebih lengkap mengalahkan masker katanya begitu. Saya pikir-pikir boleh juga ya. Kebetulan pampers anak saya udah double XL Bapak Ibu ya kan. Kepala saya juga besar, jadi pas lah ya. Kita nggak usah ikut-ikutan heboh kayak orang dunia. Tenang aja, ya kalau kita berbicara virus corona, ya dulu-dulu kemana gitu loh. Sebenarnya kalau kita mau ngomong ya, yang menentukan waktu kita hidup dan mati kan bukan virus corona. Tuhan yang nentuin hidup kita. Ya kan, kalau kita memang kena virus corona misalnya nih, ece-ecenya nih. Terus kata Tuhan, waktumu belum tiba, ya udah memang gak mati. Tapi walaupun kita lagi duduk di Sarbini, kata Tuhan, waktumu so tiba, rumah so jadi. Sebentar Tuhan, dengar khotbah dulu sebentar. Nah, ya kan? Tinggal telepon ambulan aja sebentar, tunggu di depan. Kalau memang rumahnya sudah jadi, mau ada apapun dia pasti akan pulang ke rumah Bapa di sorga. Jadi tenang aja lah, ya namanya virus corona. Dulu ada flu babi. Coba flu babi banyak yang mati. Orang Kristen gak ada yang kena flu babi. Padahal kita semua makan babi semua Bapak Ibu ya kan. Coba, apalagi orang Batak, Manado, Tionghoa, Papua, NTT, Kupang, Seisei itu babi semua itu Bapak Ibu. Nggak ada, ya orang Batak, orang Manado, apalagi Tionghoa. Aduh, kayak saya kemarin ke Manado minggu pertama. Saya lagi khotbah di Manado, saya kayak dengar nama saya disebut di sini Bapak Ibu di Sarbini. Iya. Siapa tuh yang sore, yang jam-jam 5 saya nggak kenal, siapa pendetanya saya nggak kenal. Saya nggak kenal. Oh, saya diledek-ledek, gak apa-apa. Pembalasan adalah hakku kata Tuhan, ya kan? Nggak ada masalah. Saya sih nggak adalah. Saya udah, ya nggak apa-apa lah ya. Itu kebanyakan TikTok orang begitu, Bapak Ibu, ya kan? Nggak ada. Iya, saya dengar. Ya, sesi 3 apalagi sahabat saya. Wah, Pendeta Gideon puji-puji saya katanya begitu. Hidung saya besar, mancung katanya begitu. Ya kan? Nah coba saya lagi di Manado kemarin, waduh. Saya khotbah hari Minggu kan, minggu pertama. Biasa minggu pertama dapat jadwal ke Manado. Kita makan babi banyak, gak ada masalah kok. Ya abis itu kita kemana, gak ada masalah, tenang-tenang aja. Ya jadi gak usah takut lah. Akhir zaman ya memang begini ceritanya. Ya kan, tapi kan anak Tuhan jangan jadi baper juga, jangan jadi kayak orang dunia. Kemana-mana jadi bingung pakai masker. Gak ada masalah pakai masker, pakailah. Tapi bukan berarti ketakutan begitu loh. Ya, pegangan kita adalah firman Tuhan. Gak ada cara lain. Ya, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Oke, bisa kita belajar ya. Yuk kita belajar firman Tuhan. Kita bisa keluarkan dulu judul khotbah saya pada sore hari ini. Nah ini dia. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 ya. Daripada buka Alkitab nggak ketemu, Bapak Ibu bisa lihat langsung di sini, dicatat aja.
Karena tadi di Mega Bekasi buka terus, saya masih dengar suara halamannya terbuka. Saya tanya kenapa belum ketemu, perjanjian lama nggak ada Pak? Ya memang nggak ada perjanjian lama. Sampai virus corona hilang juga nggak bakal ketemu itu Bapak Ibu ya. 1 Petrus itu di perjanjian baru ya, dekat Ibrani ya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Yuk silakan Pak. Demikian firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, langsung keterangannya. Alkitab sudah menggambarkan keadaan manusia akhir zaman. Adanya resesi ekonomi global. Dunia penuh kejahatan, perang antar bangsa, bencana alam, penyakit sampar dan penyimpangan moral. Adanya resesi ekonomi global. Sekarang yang diserang adalah negara paling kuat nomor 2 di dunia, Tiongkok Bapak Ibu. Ya, rupanya bukan hanya virus corona yang menyerang Tiongkok Bapak Ibu. Setelah ada virus corona, setelah itu yang kedua belalang. Belalang itu yang sekarang menghancurkan perkebunan, pertanian dari Tiongkok Bapak Ibu. Bahkan saya baca di berita kemarin di CNN, Tiongkok sedang mempersiapkan 1.000 pasukan bebek. 1.000 pasukan bebek untuk membela Tiongkok dari serangan belalang. Makanya Tuhan, saya percaya ini ada rencana Tuhan. Tuhan gak kasih virus corona. Tapi saya percaya suatu saat nanti Tiongkok akan dimenangkan. Ya kan, misionaris yang sudah mati menyebarkan firman Tuhan di sana, darahnya itu diperhitungkan sama Tuhan Bapak Ibu. Ya kan? Ya next langsung, ya jangan diganti dulu tadi, jangan diganti dulu, saya masih bahas. Ya, adanya resesi ekonomi global, dunia penuh kejahatan, ya. Bapak Ibu jangan diganti dulu ya. Bapak Ibu sekarang hati-hati. Kejahatan di mana-mana viral. Ya, anak-anak kecil banyak diculik sekarang. Saya baru tahu bahwa anak-anak kecil itu yang diculik, apa yang diambil? Organ-organ tubuhnya. Zaman dulu tahun 90, zaman tahun 80 nggak ada kayak begitu-begitu. Ya kan, hari demi hari mendekati kehidupan akhir zaman. Kehidupan dunia semakin jahat. Perang antar bangsa, bencana alam, penyakit sampar, dan penyimpangan moral. Saya akan terangkan, saya akan kasih contoh yang lainnya. Next, langsung halaman yang pertama. Oke, yang ketiga. Ekonomi. Ya, tadi saya katakan ada resesi ekonomi global. Ya, itu nggak bisa dihindari Bapak Ibu, nggak bisa dihindari. Karena memang nggak semuanya bisa bertahan di akhir zaman ini. Ya, saya mencatat, saya kasih contoh. Perusahaan travel online ini PHK 3.000 karyawan. PHK 3.000 karyawan. Ya kan? Yang kedua, Chevrolet PHK ribuan karyawan. Dan yang ketiga, Indosat PHK 667 karyawan dan latar belakangnya. Semua sumber saya dapatkan dari CNN, detik.com dan detik.com. Jadi ini bukan katanya-katanya. Ya, tapi saya percaya begitu loh. Orang dunia boleh kena PHK. Saya percaya orang dunia boleh susah. Saya percaya orang dunia boleh kebingungan mencari berkat, mencari keuangan, mencari ekonomi. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada Bapak Ibu dan saya, Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Kalau hidup kita percaya kepada firman Tuhan, saya percaya anak Tuhan gak masuk yang di PHK oleh perusahaannya. Justru anak Tuhan akan diangkat naik sama Tuhan. Akan ditetapkan, punya jabatan. Ya kan, jadi direktur, generasi chairman, itu yang kita terima. Karena di dalam firman Tuhan, Tuhan gak ada menjanjikan kita di PHK, gak ada. Justru Tuhan mengatakan apa? Naik bukan turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Amin ya. Jadi ini untuk orang dunia, bukan untuk Bapak Ibu dan saya. Tapi kita pelajari ya. Setelah ekonomi, apa yang terjadi? Next. Setelah ekonomi, malapetaka penyakit. Ya, pertama malapetaka corona di Wuhan, Cina. Warga Wuhan, pemerintah Cina kesulitan deteksi virus corona. Saya ambil dari CNN Indonesia. Yang kedua, Menteri Dalam Negeri Tito minta kepala daerah tidak buat panik warga soal corona. Dan yang ketiga, harga masker melonjak. Pemerintah harus bikin tenang masyarakat. Saya malah pingin tinggal di Surabaya karena masker gratis di Surabaya Bapak Ibu ya. Di Jakarta 300.000 per box. Ayo bingung kan? Ya kan? Coba saya lagi nonton, saya lagi nyetir, terus dengar radio. Tiba-tiba penyiar radionya teleponan, ada satu pendengar radio. Dia mengatakan dia tinggal di Depok.
Terus penyiar radio ini mengatakan begini, kamu di Depok heboh nggak soal corona? Oh heboh. Sampai kita datang ke Alfamart, ke Indomaret, ke mana ke apotik Kimia Farma 24 jam dan segala macam. Habis semua masker. Ya, yang rupanya yang lebih gila lagi Bapak Ibu, satu masker 250.000. Jadi dia beli 250 kali 4, 1 juta. Bayangin cuma beli masker doang harus bayar 1 juta. Ini apaan sih? Ya kan, orang Kristen gak perlu sampai kayak begitu-begitu. Ya, virus corona bisa mengalahkan masker. Tapi virus corona gak bisa mengalahkan darah Yesus yang ada dalam setiap kehidupan kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, setelah malapetaka penyakit, ciri-ciri akhir zaman, yang ketiga, perang. Konflik berlanjut. Amerika Serikat luncurkan serangan udara ke Taliban. Ada yang mau bantu Taliban di sini? Siapa tahu memang udah capek tinggal di Indonesia, ya. Taliban welcome, buka lowongan pekerjaan Bapak Ibu, ya kan? Konflik berlanjut, Amerika Serikat luncurkan serangan udara ke Taliban. Ini kurang ini Taiban ini, ya. Jadi kesannya jorok Bapak Ibu, ya. Kok Taiban ya kan, kurang L. Mungkin yang ngetik lagi ngantuk mungkin ya, nggak ada masalah, oke? Jet tempur Turki tembak jatuh pesawat perang Suriah di Idlib, ya di Idlib. Pak Idlib di mana? Saya juga nggak tahu Idlib di mana ya. Mungkin dekat Depok kali ya, mungkin dekat Depok ya. Yang ketiga, perang Suriah ancam masa depan anak-anak. Udah banyak anak-anak di Suriah nggak ada masa depan. Kita bersyukur anak-anak Indonesia nggak perang negaranya. Makanya kalau dapat sekolah kuliah, sekolah yang benar, kuliah yang benar. Ya anak-anak, kalau kalian nggak belajar, nanti Om Alek beliin tiket ke Suriah aja lah ya. Nggak belajar, bikin malu orang tua, jangan ya. Kalau dapat kesempatan belajar, belajar. Kursus yang benar, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Jepang, apalagi bahasa roh, semua ada, semua. Perlengkapi. Ini anak-anak muda nih, untuk masa depan kalian semua. Ya, setelah perang, apa yang terjadi? Next. Penyimpangan moral. Ini dia lebih geli nih saya kalau lihat begini ya. Puluhan pasutri di Indonesia cerai karena suami atau istri ternyata homoseks. Aduh, kacau-kacau. Penyimpangan moral. Ada, ini terjadi. Sumbernya detik.com. Yang kedua, daftar negara yang melegalkan pernikahan sejenis dan LGBT. Ada Belanda, Austria, Inggris, Amerika. Nggak semua Amerika, hanya beberapa negara bagian. Denmark, Germany, Spanyol. Di Asia ada negara yang ramah kaum LGBT. Asia ada Turki, Azerbaijan, China, Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand. Taiwan itu sudah ada undang-undangnya dan sah di DPR Taiwan. Bapak Ibu, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Bambang, Bapak Ibu. Coba ngoni-ngoni semua ini ngoni-ngoni. Coba lihat itu laki-laki sama laki-laki senyum berdua itu. Tuh yang nomor 2 tuh. Kayak nggak ada masalah kan, kayak nggak ada masalah. Kayaknya happy, selamanya ya bahagia ya. Semoga rumah tanggamu diberkati ya. Jeruk makan jeruk, coba lihat itu. Apakah ini yang sesuai dengan firman Tuhan? Semua firman Tuhan ditabrak di akhir zaman ini. Penyimpangan moral. Dulu orang kalau kayak begitu, diam-diam, tahun 90, ada kayak kelainan begini, diam-diam. Sekarang viral. Ya kan? Saya berapa kali lihat orang laki-laki pakai daster. Aduh Tuhan, ini laki-laki atau enggak nih? Cuma saya lihat betisnya, betisnya kesebelasan ini saya bilang ya kan. Saya bilang kacau-kacau. Ya saya dulu kaget, dulu saya syok. Tapi Alkitab mengatakan akhir zaman ada penyimpangan moral, ya udahlah. Ya kita udah gak kaget lagi ya. Penyimpangan moral. Ada puluhan suami istri cerai, ya, ada LGBT dan LGBT, ya. Next. Rentetan bencana alam di Indonesia sepanjang 2019. Di Aceh ada 177 kejadian. Jawa Tengah 859 kejadian, Sulawesi Selatan 162 kejadian. Jawa Barat 672, Jawa Timur 582. Total 3.622 kejadian. Dampaknya 475 orang meninggal, 108 orang hilang, 3.048 orang luka-luka, 6 juta orang mengungsi, 72.390 unit rumah rusak. Rentetan bencana alam, ada apa aja? Ada puting beliung, kebakaran, ada banjir, tanah longsor, ya kan, gempa bumi,
ledakan gunung dan segala macam ya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu melihat ada rentetan yang saya kasih tahu kepada Bapak Ibu, nggak usah takut. Alkitab sudah jelas mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tugas Bapak Ibu bukan hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, tetapi mempersiapkan diri kita, prepare untuk kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kalau kita benar-benar mempersiapkan diri dengan baik, masih ada waktu, masih ada anugerah. Saya percaya keluarga kita pun semua di sini tidak ada yang terhilang. Selagi kita menjadi pelaku firman, keluargamu, keluargaku, kita jadi warga negara kerajaan sorga. Ya, oke, kita akan langsung bahas firman Tuhan. Pertanyaannya, next, kunci untuk menang di akhir zaman. Ya, kunci untuk menang di akhir zaman. Yang pertama, langsung keluar. Yang pertama, mempunyai penguasaan diri. Ya, apa maksudnya? Penguasaan diri artinya bereaksi, berbicara, berpikir, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Tidak ada penguasaan diri akan membawa kehidupan keluarga, perusahaan, pelayanan, dan sebagainya kepada kehancuran. Jadi memang di akhir zaman ini Tuhan cari orang-orang yang bisa ada penguasaan diri. Kalau istilahnya Pak Pari Haji, ya kan, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu istilah Bapak Gembala. Kalau istilah dari Alkitab adalah apa? Penguasaan diri sama dengan hiduplah di dalam kekudusannya Tuhan di akhir zaman ini. Ya kan? Jangan ada dalam hidupmu penyimpangan moral, jangan ada perzinahan, percabulan, jangan ada dusta, jangan ada curi uang gereja, curi uang perusahaan. Kita hidup jujur aja, kita hidup kudus aja. Ya kan? Alkitab mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya tidak pernah menemukan orang yang hidup di dalam kekudusan, hidupnya kekurangan, hidupnya miskin, hidupnya melarat, hidupnya bangkrut, hidupnya gagal, hidupnya utang-utang. Tidak ada. Tetapi ketika dia hidup dalam kekudusan, istilah Bapak Gembala, berkatmu seperti gelombang laut yang tidak pernah putusnya. Amin ya, karena apa? Karena kekudusan itu berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak kasih berkat. Karena apa? Karena pintu surga hanya terbuka bagi orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Amin ya. Coba keluarkan lagi tadi kata-katanya. Ya, next. Makanya kalau tidak ada penguasaan diri, saya katakan, kalau orang di akhir zaman tidak hidup di dalam kekudusan, hidupnya pasti berantakan. Ya, saya banyak bertemu bersama tim rumah tangga yang berantakan. Ya, ada suatu keluarga yang kaya, suaminya entah kemana, istrinya datang sama saya, Pak Pendeta tolong doain rumah tangga kami bangkrut. Kenapa? Karena suami main perempuan. Tadi juga ada di Central Park, Bapak Ibu, ya suaminya udah 1 tahun tinggalkan dia. Sampai hari ini gak tahu kabarnya bagaimana. Terakhir saya tanya, terakhir kabarnya kemana? Katanya dia mau kerja. Tapi dapat informasi Pak, dia ditangkap sama kuntilanak, katanya begitu. Wah, kalau kuntilanak berarti ada bahugel, kalau orang Manado bilang. Ada orang ketiga, ada perselingkuhan. Kasihan, tadi ini ibu mengatakan, jangan diganti dulu. Kasihan ibu ini. Tadi ibu ini mengatakan apa di CP, ya kan? Pak, rumah tangga ekonomi hancur Pak. Memang hancur. Orang kalau hidupnya nggak jaga kekudusan, artinya melanggar firman Tuhan. Melanggar firman Tuhan sama dengan dosa. Upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kehancuran. Mau pilih mana? Mau ada penguasaan diri atau hidup dalam kehancuran? Ya, saya doa seluruh jemaat Tiberias, hiduplah dalam penguasaan diri. Hiduplah dalam kekudusan. Ya, kau akan lihat hidupmu tidak akan hancur. Engkau akan lihat, ya di saat orang dunia kena PHK, berteriak-teriak gak punya uang, cari berkat susah, banting tulang, pergi pagi pulang malam gak dapat apa-apa. Tapi anak Tuhan, kalau hidupnya ada penguasaan diri, hidupnya ada kekudusan, bukan kita yang ngejar berkat, tetapi berkat-berkat Tuhanlah yang mengejar dalam setiap kehidupan kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi ayo bapak-bapak hidup dalam kekudusan. Ya, saya kemarin ketemu dengan satu teman saya di Senayan City, Bapak Ibu. Ya, di Senayan City. Sebelum saya ke Manado, 2 minggu yang lalu. Saya lagi makan di Senayan City sebelum ibadah pranikah jam 2 siang. Tiba-tiba saya lagi makan, pundak saya ditepok, pak gitu kan. Hampir saya mau pasang kuda-kuda Bapak Ibu ya kan. Walaupun kita pendeta baptis 2 kali, sisa-sisa masih ada Bapak Ibu. Sisa-sisa pendekar Bapak Ibu ya kan. Rupanya teman baik saya. Udah singkat cerita Bapak Ibu dia ngobrol, dia bilang
pendeta tolong doain dong, kita punya proyek. Kemarin ada proyek dengan Kementerian PU, Kementerian ini. Wah, ketemu dengan banyak pengusaha dan segala macam. Oh, kita seru ngobrol, diskusi, tukar pikiran. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, satu momen dia katakan, tapi kalau main proyek Pak Pendeta, kita sering ditawarin kuntilanak loh, katanya begitu. Sekali lo main sama kuntilanak, sekali lo jinah, sekali lo melanggar rumah tangga lo, sekali lo gak setia sama Tuhan Allahmu dan sama rumah tanggamu, selamat datang, itu namanya kehancuran. Ya, Tuhan gak silau dengan apa yang kita punya. Mau apartemen berapa kek, mau mobil berapa kek, mau duit berapa, Tuhan gak pernah silau. Karena apa? Karena apa yang kita punya gak laku di sorga. Kita mati gak bawa apa-apa. Kobe Bryant mati, tabrakan helikopter jatuh, duit 8 triliunnya gak dibawa. Pengusaha properti ada juga yang mati. Perusahaan properti banyak yang mati, bosnya mati, gak bawa itu perumahan. Gak bawa saya bilang. Ya, tetapi kalau ngana mau hidupnya jadi warga sorga, mau hidupnya jadi warga sorga tapi diberkati juga di bumi, ngana jaga kekudusan. Saya bilang, kalau you mau jadi pengusaha sukses, jaga kekudusan. Jangan kompromi dengan dosa. Ingat, Tuhan kita punya 1001 macam cara untuk memberkati ngana. Allah kita Allah yang kreatif. Kita hidup jujur, kita hidup kudus. Berkat bukan kita yang ngatur. Tuhan punya ribuan cara untuk memberkati Bapak Ibu dan saya. Ada haleluya Bapak Ibu, amin ya. Jadi bapak-bapak nggak usah takut ya, proyeknya, bisnisnya, Pak gimana Pak, kalau kita nggak sogok, kita nggak jujur, kita nggak bisa diberkati. Tenang, ya Yusuf nggak punya modal apa-apa untuk tinggal di istana, tapi dia modalnya kekudusan. Dia cuma bawa koper, masuk istana full furnish, umur 30 tahun. Dia nggak kredit, dia nggak ada DP, dia dapat semuanya, DP 0% dari Tuhan. Coba, ya. Anak-anak muda, saya katakan di sini catat tanggal. Ini tanggal berapa sekarang anak-anak muda? Tanggal 8 ya. Ya, coba terima dulu keringat ya sebentar ya. Keringat pendeta loh, jangan macam-macam keringat pendeta loh. Besar kuasanya loh, ya. Jangan main-main ngana ya. Oke ya. Ini catat nih ya, anak-anak muda nih. Kalau kalian hidup kudus, catat Om Alek nih ya. Suatu saat kalian akan menjadi orang-orang yang diberkati yang luar biasa. Ya. Karena tadi lagi di Central Park ada pasangan, ada cewek 2. Yang satu minta didoain Bapak Ibu. Dua-duanya minta didoain. Ini cewek cantik nih. Tim saya semua pada berebutan pengen minta di samping saya gitu kan. Kalau saya kan udah punya istri, anak-anak umur segini ya udahlah kita doain aja. Tapi tim saya kan wah matanya kemana nih. Wah. Jelalatan kan kayak mata maling gitu loh Bapak Ibu ya kan. Ya kan ini nih Miki, ini ada juga ini. Ketua RW Bapak Ibu pakai batik nih ya kan. Kita sporty dia pakai batik Bapak Ibu ya. Ya habis dari pernikahan mana ini ya kan. Mungkin mau ketemu gubernur kali ya siapa tahu ya kan. Udah. Ini tadi cewek ini dua-dua cantik. Saya akui cantik ya kan. Terus saya tanya mau doain apa Dek? Iya Kak besok ujian. Terus udah begitu mau masuk UI Pak. Oh iya. Ya, terus satu lagi temannya diajak temannya, kamu juga, iya Pak sama, kita doain. Saya bilang anak muda punya penguasaan diri, hidup kudus ya. Kalau hidup kudus soal masuk UI mah gampang, jangankan UI, Harvard University juga masuk. Gampang, itu sangat mudah, Tuhan kita Allah yang kreatif. Siapa tahu yang dosen-dosennya salah kirim email kan, kirim ke, bisa masuk, bisa aja kayak begitu. Iya kan, nggak ada, Tuhan kan punya beribu cara. Tenang aja lah saya bilang begitu. Kita doa dalam nama Yesus. Ya kuliah di UI pasti lolos hidup dalam kekudusan. Saya nggak lupa saya katakan hidup dalam kekudusan. Ada penguasaan diri. Amin. Udah beres kita doain yang lain. Beres saya ke kebun jeruk. Keluar dari CP kan itu kan muter balik dong mau ke ajaran raya. Di sini ada ruko-ruko. Saya lihat ini 2 orang. Yang kita doain bukan yang masuk UI, yang satu lagi dia bawa temannya. Lagi ngerokok Bapak Ibu. Saya bilang, kayaknya gue kenal nih cewek tadi kita doain. Minyaknya masih nyala di jidat Bapak Ibu ya kan. Macam betul aja kata orang Medan nih. Saya kayak kecolongan gitu loh. Saya sedih, kurang ajar dia. Iya Pak masuk UI Pak. Saya gak pernah lupa, saya katakan jaga kekudusan. Susah amat sih jaga kekudusan, saya bilang begitu. Udah, keluar sampai tim saya foto, data ada, bukti otentik. Jejak digitalnya ada. Yang satu yang cewek yang masuk UI yang pertama kali minta, dia cuma ngeliatin doang. Yang satu nih, saya.
Gila, tadi perjamuan kudus keluar rokok kudus Bapak Ibu. Sama jemaat Sarbini jangan ketawa-ketawa ya. Saya berapa kali sesi 3 ngantar persembahan nih ya. Jamnya pendeta Gideon, saya di luar sama tim saya di mobil. Nunggu tim saya ngantar persembahan di belakang. Ke bagian kolektor, bubar jalan nih. Weh, yang satu bawa apa nih? Nih saya praktekin gayanya nih. Nih, jangan tertawa bertobat ngana ya kan. Keluar dari jamnya Gideon, nah langsung. Buletin Tiberias, perjamuan kudus. Rokok kudus. Ya ampun, saya bilang baru, gak ada semenit keluar. Ya kan, gak ada penguasaan dirinya, gimana itu? Penguasaan diri artinya apa? Niat untuk menaklukkan keinginan dagingmu. Keinginan daging itu binasa. Ya kan, makanya ketika kita beribadah, sungguh-sungguh minta sama Tuhan, Tuhan, saya mau hidup dalam kekudusan. Saya mau ada penguasaan diri. Ketika pulang, jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Saya berapa kali mau masuk Nias. Ya jam saya waktu itu Pak Pendeta Gideon juga, belum kelar kan. Kita nunggu di depan, di Nias tuh Kelapa Gading. Yang ada jemaat mau jam saya datang, wih makan siomay, duduk di pinggir jalan. Beres, teh botol 1. Pas setelah beres, waduh paling enak rokok, dia buka rokok, pes. Saya bilang, waduh gila juga nih orang ya, saya bilang ya. Hati-hati loh. Ya penguasaan diri bukan di gereja. Penguasaan diri itu dibuktikan ketika engkau keluar dari gereja. Menjalani kehidupan, buktikan sama orang dunia, kita berbeda, tidak kompromi dengan dosa. Sekali hidup dalam kekudusan, sampai selama-lamanya hidup kekudusan, kita akan melihat rencana Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ada haleluya Bapak Ibu? Amin ya. Mohon maaf kalau tersinggung, tepuk tangannya kok jadi kecil ya Bapak Ibu ya. Kasih tepuk tangan dulu yang besar dong untuk Tuhan Yesus. Ya, oke. Yang pertama, untuk menang di akhir zaman, yang pertama adalah mempunyai penguasaan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, next. Untuk menang di akhir zaman, yang kedua adalah jadilah tenang. Kenapa kita harus tenang? Pandanglah Tuhan Yesus dan pegang janji firman-Nya. Betapa besar kuasa dan kemampuan Tuhan. Kuasanya sungguh tak terbatas untuk menolong umatnya. Dibuktikan orang Kristen panik ketika Pak Jokowi menyatakan ada 2 WNI di Depok kena corona. Jujur aja semua panik. Ya, follower saya banyak, puji Tuhan Bapak Ibu. Bukan sombong, tapi saya sering melihat semua status-status jemaat, baik di Facebook dan di Instagram. Sebelum ada corona, semua itu penuh dengan TikTok. Ubur-ubur, net. Ada lagi yang net. Siapa yang ngajarin itu? Orang kalau saya lihat di luar negeri ya, orang bencana alam banjir ya, semua tuh pada takut loh. Masuk ke tempat pengungsian. Ya kan pemerintah, misalnya pemerintah Jepang banjir, kayak tsunami dulu, banjir bandang. Semua pada datang ke tempat pengungsian, pokoknya aman lah. Indonesia banjir TikTok Bapak Ibu. Banjir TikTok. Padahal banjirnya udah sedada nih. TikTok dulu. Ya kan? Saya bilang wah kocak juga Indonesia. Indonesia memang sebenarnya orang gak takut mati Bapak Ibu. Beneran. Bapak Ibu tahu ya kan? Itu kalau gak salah berapa itu ya di Manado sempat mau ada ini ya. Banjir bandang begitu, yang diombak di kawasan tuh, jedar gitu kan. Air laut udah tinggi sekali, ombak udah tinggi. Orang Manado mah cuma nontonin doang. Nggak ada takut. Mungkin kalau bukit Gunung Salak atau bukit Gunung Merapi gitu. Kalau lagi meletus, mungkin orang Indonesia, yuk naik yuk kita TikTok di atas yuk. Mungkin bisa begitu Bapak Ibu. Ya. Tapi sekarang, setelah ada virus corona, semua status Mazmur 91, Wahyu 6 ayat 6. Macam betul aja orang-orang ini.
Ya, kemarin-kemarin kemana Mazmur 91-nya? Kemarin-kemarin kemana Wahyu 6 ayat 6-nya? Ya kan, jangan jadi firman Tuhan jadi musiman kayak mangga gitu loh. Musiman kayak manggis, duku, musiman. Kalau nggak ada corona, nanti corona udah sepi, TikTok lagi, status yang aneh-aneh, viral. Rumah tangga ribut, bikin status, suamiku setan, ya kan? Tiba-tiba corona muncul, Mazmur 91. Ya kan, aku percaya penyakit sampar tidak berkuasa, 10.000 boleh rebah sebelah kanan, ribuan boleh rebah, tapi aku percaya, aku hanya menonton, katanya begitu. Ya, itu berarti artinya apa? Kita sembarangan sama firman Tuhan. Kita harus setia, mau ada corona, mau nggak ada, mau dunia kayak fine-fine aja, tetap firman Tuhan itulah yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Iya kan? Bukan karena corona, semua Mazmur 91, Psalm 91, MZM 91. Saya cuma ketawa-ketawa aja, saya lihat, waduh, ini orang-orang kemarin-kemarin foto dugem. Ya kan? Net. Pas lagi dugem-dugem, net. Mazmur 91, net. Atau enggak sebelum dugem pakai minyak urapan lah. Siapa tahu virus corona juga ikut dugem, ya kan? Ya kan? Aduh, saya bilang kacau-kacau guys, ya kan? Yang memberi ketenangan dalam hidup kita bukan apa yang kita punya. Yang memberikan ketenangan dalam hidup kita siapa yang kita punya. Siapa yang kita punya? Yesus namanya. Ya kan? Kita nggak boleh sembarangan sama Tuhan Yesus. Kita nggak boleh sembarangan kepada firman Tuhan. Cuma gara-gara corona, Mazmur 91 rame, Wahyu 6 ayat 6. Sekarang gereja hari ini full semuanya. Semua bawa plastik, bawa perjamuan kudus, banyak semua Bapak Ibu. Semua minta minyak urapan, sampai minyak urapan saya mau habis Bapak Ibu. Ya, saya katakan mendingan nanti pulang serbu tuh mall di bawah. Beli itu zaitun. Stok di rumah. Saya kemarin beli zaitun di Bogor, pas lagi ke rumah orang tua saya beli 2. Ya buat stok di rumah. Kalau gereja kan terbatas, paling kecil-kecil. Orang Tiberias kan nggak bisa lihat minyak kan kayak lihat warisan Bapak Ibu. Ya ada minyak. Kayak lihat warisan gitu loh. Kayak lihat emas batang 24 karat. Apalagi kalau di Bekasi, itu brutal minta minyak. Brutal. Ada yang bawa 1,5 liter aqua, Pak tolong isi penuh Pak. Edan saya bilang. Lo isi aja di SPBU saya bilang. Dimulai dari 0 ya. Aduh 1,5 liter loh. Waduh saya bilang nih orang penjarahan atau apa ini saya bilang. Kadang-kadang kita minta di sana, tiba-tiba dia ada di sini lagi. Iya. Saya bilang kok kamu, iya Pak kembar Pak. Udah dosa kembar lagi dia bilang ya kan. Coba, sekarang orang dulu ngeledek-ledek Tiberias. Wah, apa tuh gereja minyak anggur, minyak urapan. Sekarang lihat, Tiberias sudah membuktikan yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Pesan ini 30 tahun yang lalu dikasih Tuhan sama Pak Pariaji. Sama gereja kita. Dulu banyak yang ngeledek, dulu banyak yang hina-hina. Ya gembala sidang fine-fine aja gak ada masalah. Lu kalau mau protes sama Tuhan jangan sama saya. Orang saya diperintahkan kok untuk mengembalikan kuasa minyak dan anggur. Sekarang terbukti. Ya kan, sekarang terbukti. Orang mau ngomong apa sekarang? Ya, Cina bikin 1.000 pasukan bebek untuk mengalahkan belalang. Nggak bisa. Cina bikin rumah sakit 8-10 hari. Itu luar biasa. Saya, hormat. Gila Cina bikin rumah sakit 8-10 hari. Bagaimana? Kita mau cari ketenangan kemana? Ya, rumah sakit sekarang udah mau give up gitu loh. Bukan hanya virus corona, salah satu penyakit nomor 1 pembunuh yang dahsyat di Indonesia, jantung koroner. Bukan corona, jantung koroner Bapak Ibu. Iya kan, corona mah kemana-kemana itu corona. Jantung koroner, Bapak Ibu boleh search di Google, tanya sama kedokteran. Pembunuh paling canggih di Indonesia, itu jantung koroner. Banyak orang lagi tidur ya, Papa tidur dulu ya. Ya udah Pak, besok pagi mau kerja, udah tidur untuk selamanya. Nggak bangun-bangun. Ayo, corona masih bisa hidup 16 hari. Jantung koroner, tidur untuk selamanya. Ayo, ketemunya di mana? Pondok Rangon Bapak Ibu ya kan. Shalom, mati kenapa? Corona. Sakit jantung koroner, ya kan? Corona mah, teman saya bilang, Pak Alek di Afrika ya Nik ya. Apa nama virusnya? Nggak tahu, dia juga nggak tahu Bapak Ibu ya kan? Lu kasih informasi yang benar dong ya kan? Biar kita agak percaya diri juga kasih jemaat ini. Tapi benar, no hoax, no dusta. Saya baca nih ya, kita baca detik.com. Itu virus itu 2 hari mati.
2 hari. Corona 16 hari, 15 hari. Itu berapa? Ya pokoknya segitulah. Pokoknya segitu. Beda-beda tipis kan. Hah? Lebih parah dari Ebola. Ini virus lebih parah dari Ebola. Kita nggak tahu kan virus-virus di Afrika banyak. Bapak Ibu tahu nggak di Papua orang kena malaria? Nggak ada yang tahu kan? Ya kan banyak orang mati di sana. Nggak ada diekspos, cuma corona aja bikin heboh. Ya kan pas. Tapi kita bersyukur dengan adanya corona. Sekarang banyak orang datang ke gereja. Semua takut mati semua. Saya tahu semua takut. Semua datang ke gereja. Semua sekarang orang perjamuan kudus bangun pagi. Semua orang sekarang baca Mazmur 91. Dulu gak pernah baca Alkitab. Dia cari Mazmur 91, dia cari di Ibrani Bapak Ibu ya kan. Kok gak ketemu yang Mazmur ya. Mungkin udah pindah agama kali ya katanya begitu. Saya bersyukur gereja full, gereja penuh. Dari tadi pagi, siang, sampai di Boston, Cibubur, Central Park. Sampai di Geraha Kencana, Kebun Jeruk, Sarbini, nanti saya ke Moi. Itu full gereja, semuanya berebutan minta perjamuan kudus. Dan berebutan minta minyak urapan. Ya, dikasih lihat sama kita, di akhir zaman banyak orang berkerumun minta perjamuan kudus. Ingat Bapak Raji khotbah, di akhir zaman ini banyak orang nanti berkerumun minta perjamuan kudus. Karena apa? Tidak ada pilihan lain. Kita gak bisa mengandalkan pengetahuan, mengandalkan teknologi. Ketenangan kita karena ada yang jamin. Firman Tuhan tidak pernah ada kadaluarsa. Mujizat Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Ya, sama-sama katakan sama saya, minyak dan anggur tidak dirusakkan. Ya kan, coba kita lihat lagi. Next. Tentang minyak dan anggur. Next, langsung. Nah, ini dia. Ya, ada orang pegang minyak urapan sama perjamuan kudus. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ya, jadi tiap hari kita perjamuan kudus, Bapak Ibu, kita selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Ingat ini ceritanya mirip-mirip siapa? Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya kan? Yang dipilih siapa untuk mengeluarkan bangsa Israel? Musa. Ya, Musa, kamu saya pilih jadi pemimpin mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tuhan, saya gak punya apa-apa. Apa yang ada padamu? Tongkat. Berangkat ngana lawan Firaun. Oh iya siap Tuhan. Berangkat loh Musa. Mana Firaun? Mana Firaun? Firaun mana? Saya pengen ketemu Firaun. Woi. Gitu. Iya. Firaun datang. Alunan padang pasir. Shalom ya kan. Ya kan begitu kalau tembang-tembang padang pasir ya kan. Ya udah apa, saya dipilih Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel. Firaun kalian harus mengeluarkan. Oh nggak bisa, dikasih tulah 1 tulah 2 tulah. Firaun keluarkan kobra, fat, ular semua. Musa bilang, aduh Tuhan ular. Tuhan saya nggak punya apa-apa, Firaun kasih ular. Kata Tuhan, apa yang ada padamu? Tongkat, lempar itu tongkat. Kemana Tuhan? Ke Firaun lah katanya begitu. Masa ke gua katanya begitu. Kurang ajar lo namanya. Lempar itu ke ular. Iya dilempar lo ular. Pakai tongkat Musa. Itu tongkat langsung jadi ular lagi. Shalom, ada sukacita katanya begitu. Bayangin lo. Ada gak yang bisa, yang kalau ada pakai tongkat. Sorry Pak Om ya, bisa pakai tongkat nih. Bisa gak merubah tongkat itu jadi ular? Ayo. Gak bisa. Ayo, bisa gak? Ini kalau mungkin ada yang bekas-bekas DU itu ya, terbang gitu, ayo punya kuasa, ayo bisa nggak? Nggak ada yang bisa. Praktek kuasa, ayo, nggak bisa. Musa juga Tuhan gimana nih? Tuhan Allah yang kreatif. Tuhan nggak datang ke pasar rumput beli ular, Bapak Ibu nggak. Tuhan katakan, apa yang ada padamu Musa? Tongkat, lempar itu, dilempar itu tongkat jadi ular. Bayangin. Setelah tulah 1 sampai tulah 9, Firaun masih keras hatinya. Ya, nggak mau kasih keluar bangsa Yahudi. Akhirnya Tuhan mengatakan, inilah kartu truf yang akan kukeluarkan. Darah, blood. Ya kan? Kasih tahu kepada Israel, potong semua domba. Ingat domba bukan babi, domba. Domba. Ya, Musa domba. Ya, kalau babi nanti jadi lapo lagi katanya begitu. Rica, ya kan? Domba. Biar dupa yang harum di hadapan Tuhan.
Bukan binatang sapi kaki pendek itu, bukan. Itu nanti kalau ada bonataon ya, kata gitu. Ya udah, dipotong eksekusi. Bangsa Israel kumpul semua. Kenapa bos? Kenapa Musa? Ini kalian ada darah, taruh di ambang pintu darah. Jangan ada yang terlewati. Ada apa? Udah nganak, taat aja. Nanti kita kasih tahu ini artinya apa. Bangsa Israel ceprat, ambang pintu, ceprat. Nanti tengah malam jangan ada yang keluar. Berdoa di rumah masing-masing. Kita akan lihat, kita akan menang menghadapi Firaun. Bener. Tengah malam malaikat maut lewat rumah Yahudi Israel, semuanya ada darah di ambang pintunya. Malaikat maut tidak bisa masuk dan mencabut anak sulung. Tetapi Mesir, rumahnya nggak ada darah. Seluruh anak sulung sampai anaknya Firaun tewas semua. Ya, ini gambaran apa tulah? Ini gambaran kita sekarang. Penyakit sampar corona bukan untuk Bapak Ibu dan saya. Ketika kita ada darah Yesus, ada minyak urapan di tubuhmu, di hidupmu, corona hanya numpang lewat. Shalom, numpang lewat. Ada sukacita, banyak berkat. Haleluya. Kasihan sepupu kita lagi makan siomay di dalam sana ya kan, di parkiran lagi makan. Tiba-tiba ya. Karena nggak ada darah Yesus, ya. Jadi kita tenang aja, naik busway tenang. Shalom, ada sukacita, ada shalom. Tenang aja, kita bisa enak kan? Kalau kita tenang nggak? Tenang, kita tertawa tenang kan? Jangan kebanyakan nonton TV, semuanya buruk semua, beritanya nggak ada yang bagus. Banyak konsumsi firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada ketenangan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku. Tuh, tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku. Ada Roh Kudus, ada firman Tuhan. Kita bisa tenang sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Setelah kita menang dalam perkara, yang kedua apa tadi? Jadilah tenang ya. Untuk menang dalam akhir zaman, yang pertama ada penguasaan diri. Yang kedua, jadilah tenang. Yang ketiga terakhir. Yuk, yang ketiga. Udah jam 7 ya. Yang ketiga, tekun berdoa. Ya. Untuk menang dalam akhir zaman, yang ketiga adalah tekun berdoa. Tekun berdoa ada 3 poin yang saya akan sharingkan, saya cepat ya. Doa adalah cara untuk mengembangkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, saya udah banyak sekarang konseling pranikah Bapak Ibu. Saya katakan kepada konseling pranikah bahwa kalau pacaran itu bangun cinta, pacaran itu jatuh cinta. Ini pacaran. Ini kalian pacaran nggak? Nggak ada ya? Bagus. Punya prinsip, ya. Duduknya jangan terlalu dekat ya, jangan terlalu dekat. Bukan muhrim ya, jangan terlalu dekat ya. Takut terjadi hal-hal yang diinginkan ya kan. Bagus ya, tetap ada perbatasan ya. Ada rambu-rambu yang memang harus dijaga ya, betul ya. Ini kuota ada. Kalau nggak ada nanti minta tim saya yang pakai batik ya. Juragan pulsa dia ya. Ya. Kalau pacaran, Bapak Ibu, pacaran itu jatuh cinta. Jatuh cinta berjuta rasanya. Mantap. Saya kalau nyanyi sih benar-benar, saya kalau ikut Indonesian Idol saya menang pasti. Bener, kita orang Batak, saya punya urat beda sama Bapak Ibu nih, urat orang Batak beda. Ya, tuh. Orang bilang aja suara saya mirip Judika Bapak Ibu ya kan. Judi. Ya kan, jatuh cinta berjuta rasanya. Itu yang nyanyi siapa? Titi Puspa. Bukan ya? Titi Koma. Nah, itu dia. Pacaran itu jatuh cinta. Love is blind. Pacaran tuh. Ya, makanya kalau orang pacaran Bapak Ibu, waduh, kadang-kadang orang pacaran kan tebar promosi. Kayak orang pacaran laki-laki. Ini pasti kalau laki-laki pacaran promosi rohaninya luar biasa. Ayo sayang ke gereja. Dia yang WA terus. Sayang jam 5 yuk ibadah. Siapa pendetanya? Pendeta favoritku. Nah, ya kan? Pendeta favoritku. 1 Gideon Simanjuntak. Yang kedua Alexander Simanjuntak. Yang ketiga TikTok ya kan. Maaf. Nggak kenal, saya nggak kenal Bapak Ibu nggak kenal. Maaf. Keselip ya kan.
Ya kan? Nah, pacaran laki-laki biasa kalau pacaran, rohaninya luar biasa. Ayo sayang, aku jemput ya. Rumahnya di Sunter, ceweknya di Ciledug. Mantap. Nothing is impossible. Nothing is, jemput Sunter, Ciledug. Tuhan, jemput. Ayo, jangan telat. Kamu tuh cari Tuhan sungguh-sungguh dong, lihat aku. Aku sungguh-sungguh cari Tuhan supaya kita bisa membina rumah tangga ini, katanya begitu kan. Iya, makanya kalau lihat lagi masa-masa penjajakan, masa-masa pacaran, laki-laki lebih rohani, dia angkat kedua tangan, haleluya. Coba lihat. Tangannya getar-getar padahal nggak ada apa-apa, Bapak Ibu, getar-getar terus. Iya kan, kayak orang tetelo, ayah. Coba guys, Jesus, yes, haleluya. Perempuan mana yang gak senang dapat laki-laki rohani? Ini dia nih. Ini dia yang terhilang, ini. Dia kembali. Oh, terima kasih Tuhan. Inilah jodohku, laki-laki yang takut akan Tuhan. Udah, setelah nikah 1 tahun, udah laki-lakinya yang, diam begini, diam. Ceweknya ngangkat, oh Tuhan, aku menyesal kawin dengan dia Tuhan. Sudah janur kuning, sudah tidak bisa tukar tambah. Makanya kalau yang ceweknya udah sebel sama lakinya tuh, lakinya udah batuk. Oh Tuhan, virus corona Tuhan, lanjut terus Tuhan. Terus Tuhan, virus corona Tuhan. Biar cepat dipisahkan dengan maut Tuhan, ya kan begitu. Ya kan? Pacaran itu jatuh cinta. Rumah tangga apa? Bangun cinta. Kita belajar tuh, ya kan? Nggak gampang loh bangun cinta loh. Jaga kasih mula-mula, waduh, itu nggak gampang. Kita berjuang. Makanya Pak Parji mengatakan jaga kasih mula-mula. Jaga kasih mula-mula itu perjuangan. Nah doa itu, bisa dikeluarkan lagi. Doa itu berbicara apa? Membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita yang aktif untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dalam pujian penyembahan kita, di dalam doa kita. Orang Kristen jangan malas berdoa. Malas berdoa bagaimana kita bisa menang dalam setiap tantangan dalam hidup kita. Ya, doa adalah cara untuk mengembangkan hubungan kita dengan Tuhan. Doa menghasilkan kesadaran untuk hidup benar. Di dalam doa kita sering diingatkan sama Tuhan, anakku hidup kudus. Jangan main-main, hidup kudus, setia sama istri, setia sama anakmu, setia pada suamimu. Dengan doa kita diingatkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus untuk hidup di dalam kekudusan. Yang ketiga terakhir, doa menghasilkan banyak mujizat. Ya, tadi banyak rumah tangga yang belum punya anak, setelah baca tulisan saya hari ini, mereka imannya dibangkitkan. Tapi ada yang lucu tadi di Mega Bekasi. Ada satu ibu kalau altar call sendiri terus, tapi tadi suaminya mau ikut. Istrinya lapor, Pak Pendeta, ini kalau altar call gak mau. Karena dia katanya gak percaya mujizat. Ngeri lu Bapak Ibu. Ini suaminya gak percaya mujizat. Jadi kalau dia altar call dia sendiri berjuang Bapak Ibu. Saya bilang, Pak kenapa Pak? Banyak alasan, bla 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 bla. Kok mau maju Pak? Ya disuruh istri saya. Saya bilang, kalau Bapak gak percaya ngapain maju? Bapak makan siomay aja di luar, saya bilang. Ya, akhirnya dia, ya Pak saya mau percaya. Udah, karena dia mau percaya, rambutnya agak gondrong. Kita jambak sedikit Bapak Ibu ya. Segala roh-roh kesombongan, keras kepala keras, saya bilang ya kan. Ya Pak Pendeta. Kasihan loh, istrinya loh yang berjuang sendiri loh kalau altar call. Padahal sebenarnya gampang loh, sederhana. Kalau misalnya nih, contoh nih, tadi 8 tahun ada jemaat punya anak, menikah belum punya anak. Maju altar call, kita pendeta sepakat, istri sepakat sama suami, pegangan tangan kita berdoa, sepakat jadi itu barang. Jadi itu anak. Karena apa? Kita buktikan kok dalam pelayanan. Kita percaya doa kita ada kuasa. Karena doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Kalau mulut kita baik, doa kita pasti dijawab Tuhan. Ya, saya berapa kali ada yang udah bawa anaknya di Senayan City, anaknya cakep, Pak ini kan yang Pak Alek doain 3 tahun yang lalu di Sarbini. 3 tahun yang lalu. Saya juga lupa yang mana. Ribuan jemaat kita doain. Ya kan, ada yang minta jodoh. Di Sarbini banyak yang minta jodoh. Pendeta. Saya lihat rambut udah so putih semua, so putih. Berarti udah di atas 50, udah 50. Bu mau doain apa? Pertama bisnis. Yang kedua jodoh. Jodoh sih.
Iya pendeta tiada perkara yang mustahil. Iya tapi bagi gua mustahil, saya bilang begitu. Coba kali lagi begitu, ya kan? Ya, doa itu menghasilkan mujizat. Tekunlah berdoa, setialah, mintalah maka akan kuberikan. Terus minta, terus gedor pintu surga. Tuhan duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjawab setiap doa-doamu. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan pemain musik boleh berdiri terus jangan duduk ya. Ya, ini kesimpulannya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Persiapkan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Supaya tidak ada yang binasa. Dan kita semua menjadi warga kerajaan sorga. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus.